Hai semuanya, perkenalkan, nama saya Aji Nugroho. Saya dari Program Studi Pendidikan Teknik Boga 2017, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Bagaimana rasanya menjadi bagian dari Universitas Negeri Yogyakarta? Tentunya kalian akan sangat senang dan bangga telah menjadi keluarga besar UNY ini, di mana UNY menjadi salah satu universitas terbaik di Indonesia. Nah, selamat untuk kalian mahasiswa baru jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana FPUNY. Setelah menjadi mahasiswa baru, apa seharusnya yang akan kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan yaitu kalian harus menentukan tujuan kalian. Tujuan kalian selama berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta. Hal ini mengingatkan saya kepada acara Ghana Orientation di tahun 2017, di mana saat itu saya menjadi mahasiswa baru di jurusan PTBP. Panitia memberikan penugasan kepada mahasiswa baru untuk membuat suatu long journey atau kegiatan dan capaian yang harus dilampaui atau harus dicapai selama berkuliah di UNY. Saat itu saya menuliskan ketika saya menjadi mahasiswa baru, saya akan membangun relasi dengan mengikuti berbagai organisasi atau UKM, hima ataupun dan sebagainya. Namun saya hanya mengikuti unit kegiatan mahasiswa. Kemudian saya juga akan kuliah dengan tekun sehingga saya mendapatkan indeks prestasi kumulatif atau IPK kumulatif ataupun di atasnya. Selanjutnya saya juga ingin berkontribusi untuk mencetak dan mengukir prestasi bagi Universitas Negeri Yogyakarta. Selanjutnya itu saya juga akan mengikuti berbagai kegiatan akademik seperti halnya praktek industri, proyek akhir, kunjungan industri, kuliah kerja nyata atau KKN, praktek kependidikan bagi kalian yang prodi kependidikan. Kemudian ada juga saatnya menempuh skripsi dan wisuda. Dari berbagai tujuan dan impian saya selama berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, terdapat satu hal yang menarik, yaitu saya mengikuti berbagai perlombaan atau kompetisi, dan itu mengantarkan saya menjadi mahasiswa berprestasi di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, bagaimana sih cara untuk menjadi mahasiswa berprestasi? Kalau dari saya sendiri, saya menetapkan 3 aspek yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa untuk meraih prestasi. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi itu diperlukan bagi kalian untuk menumbuhkan keinginan dan keingintahuan serta menumbuhkan semangat dalam diri kalian untuk mencapai sesuatu. Motivasi ini bisa datang dari diri kalian sendiri maupun dengan dorongan orang lain. Pada awalnya, jujur ya, ini saya dulu tidak memiliki motivasi untuk mengikuti berbagai perlombaan. Karena saya mengikuti organisasi itu hanya sekedar untuk menambah relasi dan mengisi waktu luang. Tapi ternyata melalui organisasi kalian bisa memanfaatkannya untuk meraih prestasi. Seperti apabila kalian tertarik atau memiliki minat pada bidang olahraga, kalian bisa mengikuti organisasi atau UKM olahraga, dan biasanya di UKM tersebut mengikuti berbagai perlombaan yang difasilitasi dan didukung oleh pihak kemahasiswaan di rektorat. Nah, maka dari itu saya juga melihat peluang apakah di organisasi tersebut terdapat peluang untuk mengikuti perlombaan baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Motivasi tadi itu juga didapatkan dari orang lain. Bagaimana kita menjalin relasi dengan orang lain? Misal dalam satu organisasi kita bertemu atau berkenalan dengan orang dari satu fakultas maupun dari lain fakultas, dan dengan relasi, dengan circle, dengan teman-teman yang suportif, maka kita dapat membentuk suatu grup atau kelompok yang itu memiliki satu tujuan, yaitu untuk mengikuti suatu perlombaan atau kompetisi. Dan itu pun sudah lumrah dilakukan bagi beberapa mahasiswa yang aktif di bidang perlombaan. Motivasi juga bisa kita cari atau bisa kita temukan dari pengalaman orang lain, seperti memiliki teman yang sudah melanglang buana mengikuti perlombaan di tingkat
daerah, tingkat nasional, regional maupun di tingkat internasional. Dan dari pengalaman itulah dapat membangkitkan motivasi dan keinginan kita untuk bagaimana sih cara menjadi mahasiswa yang berprestasi, ataupun setidaknya bagaimana cara saya itu untuk seperti orang yang berprestasi tadi. Setelah kita menemukan motivasi, kita harus menyatakannya atau harus merealisasikannya melalui aksi. Aksi ini dapat kalian lakukan dengan berbagai cara, seperti yang pertama, dengan melakukan penggalian potensi diri. Kalian harus mengenali potensi diri kalian, minat kalian, dan kegambaran kalian pada suatu atau beberapa topik tertentu. Seperti kalian memiliki kegambaran di bidang keolahragaan maupun di bidang keagamaan, kalian bisa mengikuti organisasi dan kemudian bisa mengasah skill melalui organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu kalian harus pandai untuk mencari peluang. Mencari peluang di sini maksudnya yaitu kalian harus atau kalian setidaknya menemukan orang atau relasi yang memiliki hobi atau ketertarikan yang sama pada satu bidang. Kemudian peluang dapat berupa juga perlombaan atau kompetisi yang diadakan di dalam kampus maupun di luar kampus. Peluang tersebut dapat kalian coba atau dapat kalian masuki untuk mengasah skill kalian, untuk dapat mengetahui kemampuan kalian apabila dibandingkan dengan orang-orang lain seperti partisipan atau peserta lomba dari beberapa universitas. Beberapa aksi tadi harus dibarengi dengan ambisi kalian untuk menjadi mahasiswa berprestasi, atau setidaknya untuk memenangi atau menjuarai suatu perlombaan. Ambisi ini tidak hanya datang sekali. Sebagai contoh, kalian berambisi untuk menjuarai suatu kompetisi. Apabila kalian gagal menjadi juara di suatu kompetisi tersebut, kalian harus mencapainya. Kalian harus memiliki ambisi yang lebih daripada yang akan dicapai pada saat itu. Seperti saya akan mengikuti kompetisi atau perlombaan di event selanjutnya, maka saya akan menetapkan ambisi saya harus setidaknya masuk final ataupun menjuarai kompetisi tersebut. Dan itu pun menjadi patokan bagi kegiatan atau perlombaan yang selanjutnya. Karena ambisi dan target itu berjalan lurus, dan itu akan memperkuat motivasi kalian dalam mengikuti perlombaan dan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Selanjutnya saya akan membagikan berbagai pengalaman yang telah saya dapatkan ketika mengikuti perlombaan. Nah, dulu pertama kali saya mengikuti perlombaan itu saat semester 1. Saya ingat betul itu saat semester 1 bulan November atau Desember ya. Itu saya mengikuti kompetisi debat bahasa Inggris di salah satu universitas di Yogyakarta. Saya merasa sangat insecure dan merasa tidak percaya kepada diri saya sendiri, karena itu saya masih newbie atau masih pemula dan harus dihadapkan dengan berbagai lawan yang sudah setingkat lebih tinggi daripada saya. Saya mengikuti lomba itu dengan sangat pesimis kalau saya itu bisa lolos ke babak selanjutnya. Namun hasilnya saya tidak dapat, atau saya belum dapat lolos ke babak selanjutnya karena saya kurang latihan. Kemudian lawannya juga itu sangat lebih jauh di atas saya, dan saya tidak menyesalinya karena pengalaman itu berharga untuk bahan evaluasi selanjutnya. Setelah itu saya juga mengikuti lomba, masih sama lomba debat bahasa Inggris, namun di posisi yang berbeda. Di situ saya juga kurang beruntung karena saya tidak lolos ke babak selanjutnya, sedangkan teman-teman satu universitas dengan saya itu lolos. Namun saya juga saat itu saya sudah belajar dari pengalaman sebelumnya, karena mungkin terdapat beberapa hal yang harus saya perbaiki. Saya harus banyak latihan untuk mencapai setidaknya lolos ke tahap berikutnya. Setelah itu saya mendapat ajakan dari teman saya untuk mengikuti perlombaan, yaitu jenisnya lomba karya tulis ilmiah. Awalnya
saya dan teman saya itu mengirimkan abstrak dan full paper ke lomba tertentu. Namun sayangnya dari 3 kali mengirimkan abstrak dan full paper, semuanya ditolak. Dan baru tahun 2019, awal tahun 2019, saya dan teman saya mengirimkan abstrak dan full paper, dan puji Tuhan diterima di salah satu lomba di universitas di Jawa Barat. Pada bulan Februari kami berangkat, dan hasilnya kami belum mendapatkan hasil yang memuaskan, alias kami belum dapat menjadi juara. Namun dari hal itu kami juga melakukan introspeksi dan evaluasi apa yang harus kita benahi dan apa yang harus kita tingkatkan pada lomba yang selanjutnya. Masukan dari juri, masukan dari teman-teman, masukan dari peserta itu sangat membantu bagi saya dan teman-teman saya untuk evaluasi dan introspeksi diri. Kemudian pada bulan April tahun 2019, saya dan teman-teman saya mencoba untuk mendaftarkan tim untuk mengikuti suatu lomba di negara sebelah atau di Malaysia. Dan akhirnya tim kami lolos, dan pada bulan April kami berangkat ke Malaysia. Setelah dari Jawa Barat, saya dan teman saya kemudian mencoba untuk mendaftarkan untuk mengikuti lomba di Malaysia. Dan akhirnya pada bulan April 2019 proposal kami diterima dan kami berangkat ke Malaysia. Saat itu merupakan pertama kalinya saya menaik pesawat dan pertama kalinya juga saya untuk pergi ke luar negeri. Di sana kami mengikuti lomba di universitas, namanya University Malaysia Pahang. Itu sekitar jaraknya gimana ya, sekitar 200 km dari Kuala Lumpur. Saat itu kami di sana 4 hari, dan modelnya itu berbeda dari lomba yang telah saya ikuti sebelumnya, yaitu di sana modelnya seperti exhibition. Nantinya kita mendirikan stand dan juri yang datang ke stand kita, bukan kita yang mempresentasikan karya di depan juri. Nah, di akhir acara kami berhasil mendapatkan bronze medal atau medali perunggu. Di sana kami tidak hanya sendirian, tetapi ada beberapa teman dari universitas yang sama, yaitu dari teman-teman dari UNJ dan juga dari teman-teman dari Indonesia seperti dari UGM, dari universitas lainnya yang ikut turut serta dalam perlombaan tersebut. Kemudian setelah bulan April saya vakum dulu karena ada beberapa kegiatan akademik seperti praktik industri. Kemudian bulan September saya juga diajak oleh teman saya untuk mengikuti lomba lagi, yaitu di Malaysia lagi. Gak tau sih kenapa teman saya ini kok sukanya ngajak lomba yang jauh-jauh, tapi ya aku ikut aja gitu. Nah, di Malaysia itu berbeda universitas. Yang kedua itu di University Teknologi Mara, itu berada di negara bagian Perak atau di mana ya, saya lupa. Itu bulan September 2019. Di sana model lombanya itu kita yang mempresentasikan ide kita di depan juri. Jadinya nggak cuma satu orang yang presentasi, tapi semua orang dalam tim. Di situ kebetulan saya ada 5 orang dalam satu tim, dan itu presentasinya menggunakan bahasa Inggris karena lombanya itu sudah tingkat internasional. Dan dari situ pula, apabila kalian ingin mengikuti perlombaan, terutama di lomba internasional, kalian juga harus menguasai setidaknya percakapan bahasa Inggris, dan juga kalian harus memahami betul-betul mengenai materi apa yang kalian lombakan, karena hal ini akan meminimalisir mispersepsi antara peserta dan juri, karena itu juga akan mempengaruhi. Di perlombaan tadi di University Teknologi Mara, kami berhasil merebut juara kedua dari berbagai peserta karena kami telah melakukan evaluasi dan perbaikan dari hasil lomba yang sebelumnya. Selain itu, kami juga sudah menetapkan ambisi apabila kami harus lebih baik daripada yang sebelumnya, dan kami juga harus lebih mengetahui karakteristik dari diri sendiri, dari teman antar tim, dan dari jenis perlombaan yang akan
dilaksanakan. Dan selanjutnya yaitu perlombaan terakhir sebelum masa pandemi ini, saya dan teman-teman saya mengikuti lomba di salah satu universitas di Nusa Tenggara Barat. Di sana kami mendapatkan juara kedua di tingkat nasional, dan itu pun pencapaian yang lebih dari yang pertama kali sebelumnya tadi, yaitu di Jawa Barat kami belum mendapatkan apa-apa, sedangkan setelah melalui berbagai proses, melalui evaluasi, melalui pengalaman, dan kita belajar dari apa yang masih kurang di pengalaman yang dulu-dulu, kami perbaiki di perlombaan yang terakhir itu, dan puji Tuhan kita dapat juara kedua di tingkat nasional tersebut. Dan setelah itu kami belum berencana untuk mengikuti perlombaan lagi karena terdapat berbagai kesibukan dan banyak acara perlombaan ini yang dibatalkan atau diundur karena adanya pandemi. Dari berbagai perlombaan yang telah saya ikuti tadi, secara garis besar saya dapat pengalaman seperti teamwork, seperti relasi, kemudian saya juga dapat mengetahui bagaimana sih mengurus seperti dokumen-dokumen, seperti proposal ke pihak rektorat untuk mendapatkan dana guna kebutuhan lomba seperti transportasi, akomodasi, pendaftaran, dan sebagainya. Dan selain itu, dengan mengikuti perlombaan juga kita dapat mengetahui situasi terkini di berbagai daerah yang kita kunjungi, seperti gimana sih situasi di Jawa Barat, situasi di luar negeri, situasi di Nusa Tenggara, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu untuk bagaimana persiapan untuk mengikuti perlombaan ini. Tiap perlombaan ini memerlukan persiapan yang berbeda-beda, seperti dari tingkat provinsi itu persiapannya mungkin tidak seberat atau seheboh apabila perlombaan di tingkat nasional ataupun di tingkat internasional. Yang terpenting yaitu kalian harus mempersiapkan skill, harus mempersiapkan kompetensi kalian dalam mengikuti lomba. Ya, pastikan kompetensi kalian itu selaras atau cocok dengan lomba yang akan kalian ikuti. Selain itu latihan, kemudian penelitian atau research yang cukup dan yang relevan juga diperlukan untuk mengikuti suatu perlombaan apabila lomba yang diikuti itu lomba karya tulis ilmiah. Selanjutnya, hal yang lainnya harus dipersiapkan yaitu dana. Itu hal yang sangat penting juga, karena tanpa adanya dana kalian nggak bisa atau terhambat dalam mengikuti kegiatan perlombaan. Selama ini saya cukup dibantu oleh pihak jurusan, oleh pihak fakultas dan universitas dalam pendanaan. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan dana dari pihak birokrasi fakultas maupun universitas? Tentunya kalian harus mempersiapkan proposal. Kemudian kalian juga harus memahami dengan betul acara lomba yang akan kalian ikuti. Biasanya pihak fakultas atau pihak rektorat itu akan menanyakan, ini lomba apa, ini lombanya di mana, kapan, kira-kira bagaimana hasilnya lomba nanti. Itu untuk meyakinkan kalian apakah kalian itu dapat meraih juara ataupun bagaimana kalian akan mempersiapkan diri apabila jenis lomba diketahui terlebih dahulu. Dan masalah dana ini kalian bisa mengajukannya lewat proposal dan harus realistis dalam membuat anggaran dananya, karena beberapa proposal akan dikoreksi apakah itu dananya itu sangat diperlukan atau tidak, karena melihat prioritas mana yang akan didahulukan, mana yang akan dipentingkan dalam proposal tersebut. Kemudian setelah itu, apabila lombanya berada di luar kota, tentunya kalian harus menyiapkan tiket transportasi seperti tiket bis, tiket kereta maupun tiket pesawat. Dan kalian juga harus mencari penginapan agar kalian tuh nggak bingung gitu loh, besok kalian selama lomba di sana tuh mau nginep di mana. Dan itu juga harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan lomba.
apabila uang dari pihak birokrasi itu belum ada, mungkin kalian bisa menggunakan uang kalian sendiri dengan uang pribadi ataupun dengan uang minjam, dan bisa kalian tutupi dengan uang proposal yang akan kalian dapatkan gitu. Nah, setelah itu kalian mengikuti perlombaan, kalian tentunya akan dibimbing oleh panitia perlombaan tersebut, dan kalian juga akan mengikuti serangkaian lomba yang dilaksanakan di suatu institusi tersebut. Setelah hasil perlombaan didapat, mungkin kalian akan mendapatkan juara atau hanya sebatas peserta, namun kalian harus syukuri itu, harus berani, harus bisa mengevaluasi diri sendiri apa kekurangan dan apa yang perlu diperbaiki untuk lomba-lomba yang selanjutnya. Dan setelah itu kan juga perlu membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana dalam kegiatan lomba yang kalian ikuti. Nah, begitu. Kesan pesan setelah saya mengikuti perlombaan tersebut, ada kesan yang baik, ada kesan yang mungkin kurang mengenakan, karena ya persepsi setiap orang itu akan berbeda-beda. Kesan pesan saya yaitu saya bisa menggali potensi diri saya lebih jauh dengan mengikuti berbagai perlombaan. Saya juga dapat mengetahui kompetensi saya apabila dibandingkan dengan mahasiswa dari universitas lain. Selain itu, saya juga berhasil atau dapat mengintrospeksi, dapat mengevaluasi kekurangan diri saya dalam hal ini dalam perlombaan, mungkin seperti persiapan yang kurang maupun kemampuan public speaking yang kurang dapat diperbaiki selama proses belajar, sehingga di kegiatan atau di perlombaan selanjutnya saya sudah lebih siap daripada sebelumnya. Selain itu, saya juga dapat berkesempatan untuk mengunjungi kota tertentu seperti kota di Jawa Barat maupun bahkan hingga ke luar negeri. Dan itu juga karena melihat peluang yang ada, semakin kalian berani untuk mengambil peluang tersebut, semakin besar juga kesempatan kalian untuk mengejar ambisi kalian. Kemudian untuk pesannya yaitu kalian harus jeli untuk memilih teman atau relasi, karena tidak semua teman itu bakal support atau bakal mendukung ide-ide kalian. Jalan pintas yang dapat kalian tempuh yaitu kan tetap bisa berteman atau berrelasi dengan orang-orang tertentu, namun harus saling pengertian, harus saling mendukung dan saling membantu satu sama lain apabila terdapat masalah ataupun terdapat kendala saat persiapan atau saat aktivitas lomba tadi. Nah, kemudian yaitu persiapan diri, mengetahui potensi diri sendiri, dan tentu juga kemampuan untuk manajemen diri, manajemen emosi, manajemen waktu juga sangat perlu, karena kegiatan perlombaan itu berada di luar kegiatan akademik kampus seperti kegiatan perkuliahan. Maka antara perkuliahan dan perlombaan, manakah yang lebih prioritas dan mana yang lebih didahulukan? Karena pengalaman saya dulu lebih mementingkan kuliah saya daripada kegiatan perlombaan, sehingga kegiatan perlombaan saya ambil atau saya persiapkan di hari-hari di luar kuliah, mungkin setelah kuliah ataupun sebelumnya, maupun di hari-hari libur dengan mencari referensi, dengan melakukan uji coba dan lain sebagainya. Dan apabila kegiatan perlombaan itu ada atau saat jam kampus, mau tidak mau kita harus merelakan kegiatan kuliah kita untuk mengikuti lomba, karena kegiatan lomba tadi itu kita membawa nama baik kampus kita, Universitas Negeri Yogyakarta, di acara tersebut, dan kita juga menjadi representatif atau menjadi gambaran bagaimana sih Universitas Negeri Yogyakarta itu ketika mengikuti lomba, apakah mereka itu serius, apakah mereka itu mempersiapkannya dengan baik, ataukah mereka itu hanya mengikuti perlombaan hanya untuk senang-senang saja. Tentu saja tidak, karena kita membawa nama baik kampus dan kita juga harus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang terbaik demi nama kampus kita, Universitas Negeri Yogyakarta. Yang membuat saya semangat untuk mengikuti perlombaannya yaitu perlombaan atau mengukir prestasi merupakan tujuan awal saya ketika saya menjadi mahasiswa baru, karena
itu telah menjadi tujuan dan harus saya capai selama saya berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta, maka mau tak mau dengan sekuat tenaga, dengan motivasi dan dengan niat, saya harus mencapainya untuk mencetak atau untuk berkontribusi bagi prestasi Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin kalian juga bisa setting your goals, bisa menetapkan tujuan kalian, dan selama berkuliah kalian harus mencapai tujuan yang telah kalian tetapkan selama menjadi mahasiswa baru ini. Tentukan tujuan dan itu akan menjadi semangatmu, akan menjadi motivasimu untuk meraih tujuan tersebut. Dan yang terakhir, apa harapan saya setelah saya nanti lulus atau setelah menyelesaikan masa studi saya di Universitas Negeri Yogyakarta? Setelah saya menyelesaikan masa studi dari Universitas Negeri Yogyakarta, saya akan mencoba untuk mencari peluang-peluang lain yang mungkin dapat saya dapatkan, seperti mungkin apply beasiswa maupun apply ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di bidang magister. Selain itu juga saya juga akan berusaha untuk mencari pekerjaan dan mencoba untuk berwirausaha, karena kita tahu sendiri jurusan pendidikan teknik boga dan busana ataupun PTBB merupakan jurusan dengan ladang bisnis atau dengan range pekerjaan yang sangat luas. Dulu saat mahasiswa baru, saya dan teman-teman saya berhasil untuk menganalisis, untuk mencari apa sih peluang yang dapat kita dapatkan dari menjadi mahasiswa PTBB. Misal dari yang boga, kita bisa menjadi juru masak, bisa menjadi wirausaha, bisa menjadi guru, bisa menjadi karyawan, bisa menjadi apapun itu di bidang usaha boga. Tentu juga bagi teman-teman dari prodi busana, mereka bisa menjadi desainer, bisa menjadi vlogger, dan tentu juga bisa menjadi guru karena terdapat jurusan kependidikan di jurusan PTBB ini. Hal yang sama juga dirasakan bagi mahasiswa tata rias, mereka juga bisa menjadi MUA, bisa menjadi berwirausaha, bisa memproduksi suatu kosmetik, bisa menjadi brand ambassador dan lain sebagainya. Dan itu pun apabila kalian jeli menganalisis berbagai peluang, kalian bisa mendapatkannya dengan niat, dengan motivasi, dan dengan kompetensi yang kalian miliki saat ini. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan. Semoga sesi sharing dan berbagi pengalaman ini dapat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa baru jurusan PTBB Fakultas Teknik UNY ini. Selamat menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta. Semoga kalian betah dan kami tunggu kontribusi prestasi kalian bagi Universitas Negeri Yogyakarta.